Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film All Quiet on the Western Front tahun 1979 berlatar Perang Dunia ke-1. Film ini mengisahkan sekelompok anak muda Jerman yang secara sukarela mendaftar sebagai tentara Kekaisaran Jerman. Mereka yang baru pertama kalinya turun ke medan pertempuran harus menyaksikan betapa brutalnya dan mengerikannya peperangan parit, gas beracun dan juga senjata mematikan lainnya tidak luput digunakan. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan suasana mencekam di garis depan pertempuran, di mana para pasukan Jerman hanya bisa bertahan di parit ketika mereka digempur habis-habisan oleh serangan jarak jauh pasukan Perancis. Para pasukan Jerman ini terdiri dari Kat, yang merupakan tentara senior sekaligus pemimpin pasukan. Kemudian beberapa anak muda Jerman yang rata-rata masih berusia 18 tahun dan baru saja lulus sekolah, yaitu Paul Braumer, Joseph Behm, Albrecht Krupp, Müller, Franz Kemmerich, dan Peter Lehr. Serangan dari para pasukan Prancis terus berlanjut, bahkan kini mereka mulai keluar dari parit dan bergerak maju menuju parit pertahanan pasukan Jerman. Namun pertahanan pasukan Jerman benar-benar kokoh. Mereka berhasil bertahan dengan baik dan mampu memukul mundur pasukan Prancis. Bahkan luar biasanya mereka justru berbalik menyerang menuju parit pertahanan pasukan Prancis. Tapi saat sudah mendekati parit pertahanan pasukan Prancis, mereka malah kesulitan untuk menembusnya dan alhasil mereka pun memilih untuk mundur. Dalam pertempuran tersebut, salah satu teman Paul, yaitu Kemmerich, terluka di bagian kakinya akibat terkena tembakan. Scene kemudian berpindah, di mana kita akan dibawa flashback saat Paul dan teman-temannya belum menjadi tentara Kekaisaran Jerman. Mereka nampak sedang menunggu pengumuman kelulusan sekolah yang sebentar lagi akan disampaikan oleh sang guru. Sebelum diumumkan, sang guru memberikan beberapa arahan untuk terakhir kalinya dan juga memerintahkan mereka semua untuk mengabdi kepada tanah air dengan cara mendaftarkan diri sebagai tentara Kekaisaran Jerman pasca lulus dari sekolah, karena diketahui negara mereka yaitu Jerman bersama blok sentralnya sedang terlibat peperangan dengan blok sekutu, dan peperangan tersebut dikenal dengan Perang Dunia ke-1. Sampai akhirnya pengumuman kelulusan pun tiba. Paul dan teman-temannya dinyatakan lulus 100%. Di tengah merayakan kelulusan, mereka tiba-tiba iseng meledek dan mempermainkan seorang pria bernama Himmelstoss yang mengaku sebagai tentara Kekaisaran Jerman. Paul dan teman-temannya terus mengejek Himmelstoss karena ternyata Himmelstoss hanya berstatus sebagai pasukan cadangan saja. Kita kembali lagi ke masa kini, di mana Paul dan teman-temannya terlihat tengah menjenguk Kemmerich yang dirawat di rumah sakit akibat terluka di bagian kakinya saat pertempuran kemarin. Mereka semua nampak begitu iba dan terus menyemangati Kemmerich karena ternyata kaki kanan Kemmerich baru saja diamputasi. You won't have to wait for leave now. Yeah, any day now. You look fine, Franz. You know, they stole my watch. Don't talk nonsense. Sampai akhirnya Paul dan teman-temannya harus menerima kenyataan, di mana satu hari berselang pasca kakinya diamputasi, Kemmerich menghembuskan nafas terakhirnya. Paul yang merupakan sahabat sekaligus saudara Kemmerich nampak begitu terpukul dan merasa bersalah karena dulu sebelum berangkat ke medan pertempuran, ia diminta oleh ibu Kemmerich untuk menjaga Kemmerich agar tetap aman dan selamat. Scene kemudian kembali flashback saat Paul dan teman-temannya akhirnya mulai masuk ke kamp pelatihan militer. Gentlemen, you are welcome.
Di mana yang mengejutkannya, kelompok Paul ternyata akan dilatih oleh Himmelstoss yang dulu pernah mereka ejek habis-habisan. Sontak hal itu benar-benar membuat Paul dan teman-temannya kaget karena sudah pasti Himmelstoss akan membalas perlakuan mereka yang dulu. Dan benar saja, Himmelstoss melatih Paul dan yang lainnya dengan begitu keras. Hey, pace! Quick! March! Left! 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 Lie down! Left! 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 Stand up! Stand up! Inspection in 30 minutes! Ia tidak segan memberikan hukuman yang berat bagi taruna yang dianggapnya melakukan kesalahan. Bahkan Paul juga pernah dihukum berkali-kali hanya karena hal yang sepele. Sampai akhirnya di suatu malam, Paul dan teman-temannya yang melihat Himmelstoss sedang mabuk berat memutuskan untuk mengerjainya. Mereka mengerjai Himmelstoss habis-habisan karena besok pagi mereka sudah selesai menjalani pelatihan. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Paul dan teman-temannya nampak begitu gembira karena mulai hari ini mereka sudah resmi menjadi bagian dari tentara Kekaisaran Jerman. Setelah dilantik, mereka pun langsung diberangkatkan menuju garis depan pertempuran. Dan akhirnya mereka sampai di tujuan. Di sana, Paul dan teman-temannya langsung disambut oleh senior mereka bernama Kat yang akan memimpin sekaligus mengarahkan mereka. Dan di malam harinya, Paul beserta teman-temannya diajak oleh Kat untuk berpatroli. What the thing you gotta listen good for, so don't wait, move. Namun di tengah perjalanan, mereka mendapat serangan artileri dari pasukan Perancis. Serangan tersebut seakan menjadi ucapan selamat datang bagi Paul dan teman-temannya. Beruntungnya mereka semua selamat tanpa ada satupun yang terluka. Kita kembali lagi ke masa kini, di mana Paul dan teman-temannya ternyata sudah berada di garis depan pertempuran kurang lebih selama 1 tahun. Mereka yang awalnya penuh dengan ketakutan pun kini seakan menjadi terbiasa dengan situasi mencekam, termasuk ketika melihat mayat-mayat yang bergeletakan begitu saja. Pertempuran pun terus berlanjut, kedua belah pihak saling serang dan bahkan mulai menggunakan senjata mematikan macam gas beracun. Sampai akhirnya setelah sekian lama berada di garis depan pertempuran dan melewati berbagai peperangan yang mengerikan, Paul dan yang lainnya pun mendapat cuti sehari untuk beristirahat. Now that's the most intelligent answer I've heard yet. Of course you'll get drunk. Like the farmer boy. Hey? Dan secara kebetulan di sana Paul dan teman-temannya bertemu dengan Himmelstoss yang tidak lain tidak bukan adalah pelatih mereka sewaktu di camp pelatihan. Ternyata Himmelstoss dikirim ke garis depan pertempuran akibat dihukum oleh atasannya karena perlakuannya kepada para taruna yang tidak manusiawi. Paul dan teman-temannya yang mengetahuinya pun langsung mengejek Himmelstoss. Singkatnya, waktu cuti mereka pun selesai dan kini mereka kembali ke parit pertahanan untuk menghadapi pasukan Perancis yang makin hari makin ganas. Hingga akhirnya pasukan Jerman berhasil mengalahkan pasukan Prancis. Dan berkat kemenangan itu, beberapa prajurit mendapat penghargaan berupa medali yang diberikan langsung oleh sang kaisar.
Setelah penyerahan medali selesai, sang kaisar langsung memberikan ucapan selamat dan terima kasih kepada seluruh pasukannya yang telah berjuang dengan sekuat tenaga hingga bisa memenangkan pertempuran. Sang kaisar juga memberikan waktu cuti selama 1 minggu kepada pasukannya yang baru saja memenangkan pertempuran. You are winning a glorious victory for the fatherland. Obedience to your God and your country. Waktu cuti itu dimanfaatkan oleh Paul dan teman-temannya untuk bersenang-senang. Mereka melakukan aktivitas yang selama ini tidak bisa dilakukan, seperti mandi di sungai dan bahkan kencan dengan gadis lokal. Tak terasa waktu 1 minggu pun berlalu dengan cepat dan kini Paul beserta teman-temannya harus kembali bertugas di medan pertempuran lainnya. Namun saat hendak berangkat menuju medan pertempuran, mereka digempur habis-habisan oleh serangan jarak jauh pasukan Perancis. Serangan tersebut membuat pasukan Jerman benar-benar hancur lebur. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Prancis akan melancarkan serangan secepat itu. Korban pun berjatuhan. Bahkan Paul dan Albrecht juga harus mengalami luka yang cukup parah. Mereka berdua pun pada akhirnya dirawat di sebuah rumah sakit Katolik. Namun Albrecht harus menerima kenyataan pahit, di mana salah satu kakinya ternyata diamputasi. Sedangkan Paul mendapat nasib yang lebih baik, luka yang dialaminya lebih ringan daripada luka yang dialami Albrecht. Hari demi hari pun berlalu, pemulihan luka Paul berjalan dengan cepat dan lancar. Namun itu berbanding terbalik dengan Albrecht, yang malah nampaknya makin putus asa. Bahkan di suatu hari ia meminta Paul untuk membunuhnya saja, karena ia menganggap bahwa hidupnya sudah tidak berguna lagi. Paul yang iba dengan kondisi Albrecht pun meminta kepada salah satu biarawati untuk terus mendampingi dan mengawasi Albrecht agar tidak melakukan tindakan berbahaya. Stop worrying. Albert will get over it. Dan tepat di keesokan harinya, Paul yang sudah sembuh dari lukanya akhirnya mendapatkan cuti selama 16 hari dan itu dimanfaatkannya untuk pulang ke kampung halaman. Sesampainya di rumah, ia langsung disambut dengan begitu haru oleh ibu, ayah, dan adiknya. I'm going to try to get up a little today. Bye, Paul. Selama di kampung halaman, Paul mengunjungi beberapa tempat yang menyimpan kenangannya dulu sebelum menjadi tentara Kekaisaran Jerman, seperti bertemu dengan rekan-rekan ayahnya, kemudian mengunjungi sekolah beserta sang guru, dan tidak lupa ia juga mengunjungi rumah saudaranya, yaitu Kemmerich, untuk menyampaikan kabar kepada ibu Kemmerich bahwa Kemmerich telah tewas di medan pertempuran. If he wasn't killed instantly, he never suffered. Cuti selama 16 hari ternyata tidak benar-benar membuat Paul senang dan gembira. Kengerian di medan pertempuran yang selama ini dilihatnya benar-benar telah mengubah hidupnya. Rumah dan keluarga yang dulunya menjadi tempat ternyaman seakan menjadi asing karena hidupnya sekarang hanya terbatas pada kematian. And I know now I should never have come back. Dan singkatnya waktu cuti selama 16 hari pun usai. Paul kembali bertugas dan bergabung dengan unitnya dulu. How was your leave? Good. Where's Miller? Namun baru saja kembali bertugas, ia harus mendapat kabar duka di mana salah satu temannya yaitu Muller baru saja tewas 1 minggu yang lalu. Beberapa hari kemudian, Paul dan yang lainnya pun kembali menghadapi pertempuran.
Kondisi Jerman yang makin hari makin terdesak membuat mereka tidak punya harapan. Pihak Prancis dan sekutunya benar-benar telah mengepung Jerman dari segala arah. Waktu pun berlalu, tanpa terasa peperangan kini telah memasuki tahun keempat, tepatnya tahun 1918. Kekalahan demi kekalahan terus dialami oleh Jerman di front barat, dan itu membuat mental para pasukannya benar-benar menurun. Mereka hanya bisa menunggu di parit dan berharap perang segera usai. Semua teman-teman seperjuangan Paul juga diketahui telah tewas, dan kini hanya menyisakan 3 saja yang selamat, yaitu Paul, Albert, dan 1 temannya yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Namun pada akhirnya Paul pun tewas akibat terkena tembakan tepat di kepalanya. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film All Quiet on the Western Front. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Rizky pamit, salam Brewokers.